ولم أكن بدعائك رب شقيا. Ini tipe manusia nih yang jelek banget sebenarnya. Zuhudnya kok dalam masalah akhirat, itu salah. Zuhud kok dalam urusan akhirat. Dalam urusan dunia rakus sampai mau sikut-sikutan sama manusia yang lain, sama saudara, kadang semanhaj. Kan aneh yang begitu. Tapi kalau dalam urusan apa? Akhirat mah zuhud banget. Kalau bisa dipres. Gitu ya. Kalau para sahabat tuh fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, begitu. Dalam memakmurkan masjid contohnya. Itu berlomba-lomba, bukan kaulah, akulah, kaulah, bukan begitu. Tapi malah bersemangat. Ada ngurusin apa masalahnya? Masalah adzan contohnya. Adzan semangat gitu, bukan inilah manusia ini. Itu zuhud yang keliru, saudara-saudara. Dalam urusan dunia rakus, nggak apa-apa. Bahkan dia lupa adab. Pas ngantri makanan, kalau bisa paling depan dia. Yang belakang pun tengok ada wawak tua-tua itu kan, wawak itu urusan kali, aku pun lapar katanya, lihat tuh. Tapi kalau dalam urusan akhirat, monggo mas, ya. Silakan masuk kubur dulu. Astagfirullah. Mesti semangat. Adzan, masya Allah, itu semangat. Semua yang dengarkan adzan, orang yang sholat itu jadi saksi pada hari kiamat untuk dia. Masa tolak-tolakan adzan, mesti semangat, gitu loh. Paham ya? Memakmurkan masjid itu semangat mestinya, gitu. Bukan malah apa? Dorong-dorongan. Mana manhaj para sahabat? Para sahabat itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Bukan dia petugasnya. Enggak gitu juga. Memang kalau ada petugasnya jangan dilangkahi, minta izin. Tapi kalau bisa, walaupun ada petugasnya, saya ya, gitu. Begitu mestinya. Bukan dialah begitu. Paham ya? Ini coba dirombak pemikiran seperti ini, ya. Tolong dirombak pemikiran begitu. Itu mindset yang banyak setnya. Itu salah itu yang begitu. Dalam kebaikan mestinya berlomba-lomba. Ini peluang bagiku. Begitu mestinya. Bukan dialah, nggak begitu. Sampai-sampai Nabi SAW tentang saf terdepan ini, kalaulah tahu pahala yang terdapat pada saf terdepan, mereka itu akan melakukan qur'ah. Apa itu qur'ah? Undian untuk dapatkan saf terdepan, saking pahalanya besar. Andaikan para sahabat dahulu tidak mendapatkan penunjukan khusus untuk muadzin kepada dua sahabat, Abdullah bin Umi Maktum dan siapa? Bilal, maka tentunya mereka akan lomba-lomba juga untuk adzan. Tapi sudah ditunjuk khusus. Gitu. Nabi itu pernah kasih komentar kepada siapa? Kepada para sahabat tentang orang yang bersih-bersih masjid. Ketika Rasulullah masuk masjid, Rasulullah kehilangan seseorang, yaitu orang yang biasa membersihkan masjid. Lalu Rasulullah bertanya, kemana fulan? Atau fulan, dalam riwayat yang lain perempuan dia. Mungkin riwayatnya dua sahih, yaitu dua-duanya ada, yaitu satu laki satu perempuan, begitu. Lalu dijawab oleh sahabat ketika ditanya begitu, qad mata, sudah wafat wahai Rasulullah. Maka Rasul terkejut, afala adzantumuni, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Maka disebutkan meremehkan, lihat, meremehkan kondisinya karena mungkin sekedar penyapu masjid. Ya Allah, apa kata Rasulullah? Sampai seperti ini yang Rasulullah belum pernah lakukan sebelumnya. Apa itu? Dulluni ala qabri, tunjukkan kepada kuburnya. Rasulullah ke kuburan, ditunjukkan sholat di atas kuburan dengan sholat jenazah, diulangi sholatnya, nunjukkan kepada sahabat ini amalan nggak sepele yang seperti ini. Paham ya? Mestinya berlomba-lomba gitu. Nah ini Rasulullah mendapatkan kesalahan, diluruskan gitu ya, yaitu hal yang terkait dengan masjid. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, ini hal yang sangat besar.
Bukankah Allah mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 18, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah itulah orang-orang yang beriman kepada Allah. Orang beriman dia itu. Jadi sebagai bentuk keimanannya, tuntutan keimanannya, mestinya bersemangat makmurkan masjid gitu. Apalagi masjid yang diamanahkan gitu ya. Kata Nabi SAW, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun walakin fit tahrish ma bainahum. Hadis riwayat Tirmidzi atau Ibnu Majah atau Nasai. Kata Nabi SAW, kalau salah Abu Daud ini ya hadis. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setan itu dia berputus asa dari dia disembah oleh orang-orang yang sholat, orang-orang yang peduli dengan sholat, orang-orang yang peduli untuk melakukan sholat di waktunya, orang yang peduli tentang tata cara sholat sesuai dengan petunjuk Nabi. Setan itu berputus asa dari apa? Dia disembah oleh orang-orang kayak gini. Kayaknya ini sindirannya kepada kita ini, karena nggak mau ngibadahi setan. Berarti tauhid, ya kan? Orang yang berpegang dengan tauhid, orang yang berpegang dengan sunnah. Tapi setan nggak berputus asa, walakin fit tahrish ma bainahum. Tapi setan tidaklah berputus asa di dalam mengadu domba di antara mereka. Makanya saya katakan tadi, kalau ada orang tengkar masalah masjid, itu kesetanan itu. Kesetanan dia. Maka antum jangan bertengkar tentang masjid. Malah bersemangat untuk apa? Memakmurkan masjid. Jangan usah tengkar gitu. Coba mindsetnya dirubah. Mindset tadi itu membuat salah itu. Mindsetnya apa? Mari kita memakmurkan masjid. Bersemangat kita memakmurkan masjid begitu. Bersemangat untuk melakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi akhirat kita, dunia kita juga demikian. Tapi jangan ketika bertentangan ini lebih rakus dalam urusan dunia, zuhud dalam urusan akhirat. Ini keliru gitu ya. Demikian.